Berjumpa kembali di talk show IPWL Bukit Doa bersama saya Roiska dan saya Raja. Nah, hari ini dalam sebuah rehabilitasi Dukung terus talk show IPWL Bukit Doa dengan cara mengklik like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kamu terus dapat melihat video terbaru dari Bukit Doa. Dalam pemulihan gitu. Sebelum itu kita masuk dengan narasumber kita, kami semua mengingatkan untuk teman-teman bisa share ke teman-teman di Facebook ya, dan juga grup-grupnya juga bisa, dan teman-teman semua yang menonton bisa kasih pertanyaan gitu ya, pertanyaan atau tanggapan, narasumber kita bisa menjawabnya langsung gitu ya. Langsung saja kita hadir juga bersama kita yaitu Bro Charles selaku konselor di IPWL Bukit Doa. Boleh diperkenalkan diri, Bro? Oke, terima kasih sudah ya, perkenalkan nama saya Charles Sudi, konselor adiksi di IPWL Bukit Doa di sini. Kurang lebih sudah 6 tahun. Iya. Oke. Udah lama ya, Bro? Ya, Setia lumayan. ya di IPWL Bukit Doa? Iya, lumayan lah. Oke. Dan sebelahnya juga ada Bro Ray, Iya. mantan recovery addict yang sekarang juga sudah menjadi konselor adiksi di Wow. IPWL Bukit Doa. Oke. Sangat menarik ya untuk Bro Ray. Iya. Bagaimana apa sih menurut Bro Ray pemulihan itu seperti apa? Gitu. Pemulihan ya sis. Iya. Ini pemulihan tentang adiksi. Iya, betul, adiksi. Oke. Menurut saya sis, pemulihan tentang adiksi ini sis harus saya jaga sampai seumur hidup. Kenapa? Pemulihan ini berbicara tentang seorang mantan pecandu itu tidak bisa dia sama seperti penyakit demam nih. 3 hari demam, oke dia sembuh. Tetapi seorang mantan pecandu ataupun adiksi, Ya. dia harus menjaga pemulihannya sampai seumur hidupnya. Sampai seumur hidup. Iya, sister. Berarti harus komitmen lah. Iya, sister, harus komitmen. Menarik untuk komitmen. Bagaimana cara Bro Ray untuk bisa berkomitmen? Gitu. Cara saya bagaimana berkomitmen sis, sewaktu saya masih pecandu, saya bersama abang saya ini makai narkoba. Kami coba jual darah juga untuk membeli narkoba. Singkat cerita, dia meninggal karena narkoba. Lalu saya dibawa ke rehabilitasi dan saya direhab. Timbul suatu komitmen dalam diri saya harus berubah dan saya mau jadi hidup untuk lebih berguna, sister. Itu komitmen saya. Ya, keren banget. Kira-kira Bro Ray, apa sih apa namanya yang menjadi tolak ukur, apa latar belakang Bro bisa berkomitmen tadi? Kalau Bro terinspirasi dari mana gitu kira-kira supaya bisa berkomitmen untuk tetap menjaga pemulihan? iya, saya terinspirasi bahwasanya dalam mindset saya ini berpikir bahwasanya saya harus sampai kapan sih hidup seperti ini terus? Apa saya mau jadi sampah masyarakat? Saya pernah dulu bro di rumah, di lingkungan rumah ini ya, ada seseorang yang kehilangan barang. Terus karena saya seorang mantan pecandu dulunya, jadi padahal bukan saya ini yang ngambil, tetapi saya dituduh karena saya dulu pemakai narkoba. Pasti kau yang ngambil tuh, pasti kau yang ngambil tuh. Stigma lah ya. Iya bro, itu namanya stigma. Saya mulai berpikir, waduh, kalau saya seperti ini terus hidup, wah ini nggak baik ini. Di situ saya putuskan untuk komitmen bahwa saya untuk mau berubah, bro. Ya, berarti setiap ada yang kehilangan di tetangga Bro, bisa-bisanya Bro dituduh ya? Iya, benar sekali bro. Gitu, stigma itu memang menjadi suatu momok gitu. Iya bro. Untuk pemulihan. Kalau untuk Bro Charles gitu, bagaimana menanggapi tentang cerita dari Bro Ray gitu ya? Ada stigma gitu ya? Ya, kalau menurut saya pemulihan itu sangat berat tantangannya. Ya. Di mana arti dari pemulihan itu identik dengan penyakit kronis. Ada pemeliharaan. Ya.
Jadi pemulihan itu kembali kepada personal mata pencaharian, di mana bisa dia menghadapi stigma. Stigma itu ada label dan harus dihadapi. Iya, Tidak betul. mau tidak mau harus. Dan itu yang harus dilakukan dan dihadapi oleh dokter pecandu di dalam melakukan coping skill-nya. Coping skill itu apa? Kemampuan dia untuk menahan suatu hal yang memberikan dia tekanan. Seperti yang saya alami oleh Iya. Ya, saya rasa berbagai itu sudah tepat. Iya. Bagaimana dia menanggapi, Betul. Iya. menghadapi Iya. perkataan-perkataan orang yang negatif ya, Betul. gitu ya. Iya, sister. Menarik nih untuk Bro Ray gitu ya. Pasti ada aja yang orang atau teman-teman yang dekat mungkin kasih hal-hal negatif untuk Bro Ray sendiri. Bagaimana Bro Ray menanggapi itu semua? Oh, kalau saya menanggapi ya, sister, banyak sih perkataan yang membuli sama saya. Bahwasanya dibilang, kau tuh sama teman-teman dekat nih, kau tuh nggak bisa pulih. Alah, hanya sebentar aja nih itu katanya. Ayo, kemarin lagi make lagi, dia bilang kan. Ngapain lo kepikiran itu? Dan singkat cerita juga, pernah suatu kali saya ke tempat konselor saya. Dia ini ketepatan menikah. Ini konselor saya, pendamping saya. Dia menikah, kami berangkat ini dari Bukit Doa. Berangkat kami dari Bukit Doa untuk mengunjungi pernikahannya. Itu saya baru pertama kali pulang. Ketika saya berangkat ke pernikahan, sampai dan ketika pulang, saya ngomong sama ibu, Bu, boleh tidak saya ke rumah sebentar? Untuk mau menunjukkan diri nih misalnya sama keluarga kan, maksudnya mau menampakkan diri nih sama keluarga. Ketika ibu bilang, oh ya udah nggak apa-apa, tapi sebentar saja ya. Iya. Ketika saya sampai di rumah, saya mulai teringat yang namanya bagaimana seolah-olah termindset nih sister. Zup, udah tiba-tiba dalam pikiran. Lihat lokasi, lihat tempat. Kok macam terpikir dalam diri kan, waduh ini kok jadi bisa seperti ini. Saya pikir itu berbicara tentang ada kepengen lagi jadinya kan. Tapi tentang stigma tadi yang kita bahas, saya sampai ke rumah dan dibilang jumpa sama orang tua, ngapain kau pulang? Sama siapa kau kemari? Wah, kok pertanyaan itu sih yang saya dapat kan gitu kan. Sementara saya berjuang nih untuk bagaimana menjalankan pemulihan saya. Iya, betul. Waduh, tapi dengan perkataan seperti itu saya coba relay dengan ngomong pelan sama orang tua saya. Ya, saya tadi ada pertemuan di pernikahan konselor saya bilang kan, oke, keluarga mulai stigma tadi sudah mulai menurun. Sama siapa kau jadinya? Ya, saya sama ibu dan juga beberapa staf juga. Saya bilang stigma tadi sudah mulai menurun. Terus disitulah mulai keluarga bertanya, bagaimana perkembanganmu di sana? Bagaimana kabarmu? Hanya saja memang ketika stigma yang saya alami seperti itu tiba-tiba membuat saya semakin drop. Tetapi itulah yang membuat saya, memotivasi saya bagaimana saya benar-benar harus komitmen dalam pemulihan saya, sister. Yang saya mau pertanyakan untuk Bro Ray, untuk merubah perkataan dari orang tua Bro yang awalnya pasti ngapain di sini? Iya. Dan selanjutnya jadi bagaimana pemulihan di sana? Bagaimana caranya supaya yang seperti itu Bro dapatkan? Untuk cara memperbaikinya, sister, saya terima perkataan-perkataan seperti itu. Tetapi satu hal sisi juga memang saya, yang namanya pemulihan dalam adiksi, sister, itu tidak gampang. Betul, tidak gampang sekali. Karena banyak yang betul-betul harus dipertahankan. Mungkin kalau satu sisi, kalau dengan kekuatan saya sendiri, sister, itu mungkin tidak bisa. Tetapi selalu saya punya pengharapan ini. Saya punya pengharapan, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, jikalau memang saya tidak sanggup, Tuhan, Engkau pasti sanggup untuk menjaga diriku, Tuhan. Tolong Tuhan, jaga aku selalu. Gitu selalu saya bilang sama Tuhan. Untuk dengan hal itu juga, dengan keluarga ini kan,
Saya bukan coba untuk tunjuk buktikan bahwa saya untuk tentang pemulihan saya, tetapi bahwasanya saya sudah capek nih, benar-benar selalu jadi tanggungan keluarga. Jadi saya mulai berpikir bahwasanya untuk tidak mau mengecewakan mereka lagi, sister. Berpikir positif. Iya, bro. Iya. Karena banyak kasus-kasus yang seperti ini gitu ya. Habis direhabilitasi, dipertemukan dengan dunia luar gitu ya, tidak sesuai dengan pikiran kita gitu ya. Bagaimana tanggapan dengan Bro Charles seperti itu? Ya berat sekali, terima kasih pertanyaannya. Makanya topik komitmen pemulihan ini sangat luas dan benar-benar suatu proses yang ini loh, saya yang matanya pecandu yang bisa berkreativitas sekali gitu. Ketika kembali kepada masyarakat, pemulihan itu sangat susah. Itu kembali kepada personalnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa hal pemicu yang membuat pemulihan itu akan hancur. Salah satunya kembali kepada lingkungan. Adanya sugesti atau pengaruh dari teman-teman yang mengajak, ayo mari kita bilang yuk. Macam nggak kawan aja seperti itu. Itu kan salah satu pengaruh. Di samping juga pernah Bro Ray juga mengalami adanya craving atau rasa ketagihan mau dari sendiri, ibarat seperti lapar. Oke. Kalau kita lapar kan 5-15 detik pasti prosesnya itu adalah proses dimana untuk melawan rasa lapar itu. Begitu juga dengan mantan pecandu. Itu juga merupakan salah satu bagian untuk berkomitmen dalam pemulihan. Berarti setiap mantan pecandu juga akan merasakan apa yang seperti Bro Ray rasakan? Pasti. Nah, untuk Bro Ray, Bro. Bro Ray kan sudah berkomitmen nih untuk pulih. Pokoknya pulih dari segala hal-hal yang negatif tadi yang berhubungan dengan nafja. Nah, kira-kira Bro Ray, apa sih kiat-kiatnya Bro bisa mempertahankan komitmen Bro untuk pulih? Thank you, bro. Untuk mempertahankan untuk pulih ya. Satu, yang pondasi yang saya buat, saya harus bangun hubungan saya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa? Ini sampai merinding nih, bro. Betul. Betul. Singkat cerita, bro, saya mengenai tentang komitmen. Beberapa kali setelah saya berumah tangga, saya nggak tahu kenapa badan saya ini tiba-tiba kok kayak kepengen kali make. Suhu badan saya ini sebenarnya normal, tetapi di dalam kok kayak panas sekali betul. Kayaknya macam gelisah terus ini, mau make. Waduh, inilah untungnya saya berpikir saya punya Tuhan. Ketika itu saya langsung berdoa, Tuhan, aku nggak tahu apa yang bisa kurasakan ini Tuhan, tetapi apa yang kurasakan pasti juga bisa kurasakan Tuhan. Kali ini aku berdoa, Tuhan, aku minta tolong jaga pemulihanku Tuhan. Saya bilang itu salah satu yang bisa disebut pemulihan saya itu sangat terganggu dengan hal itu. Yang kedua, faktor-faktor yang mendukung yang bro bilang tadi itu lingkungan. Saya dulu lingkungannya di Binjai. Lingkungan itu bisa dibilang termasuk basis sih saya bilang, karena sangat gampang untuk mencari hal yang seperti itu tadi. Gampang, sangat gampang, ya betul. Karena dengan kalau dulu saya bermodalkan 15.000 saja udah bisa dapat barang itu dengan teman-teman. Betul, dan bahkan gratis. Iya, dengan hal itu bro. Jadi untuk mempertahankan pemulihan saya itu saya harus pindah lingkungan. Saya tidak mau ke lingkungan saya yang lama. Ketika saya selesai program, saya coba cari lingkungan saya yang baru. Yang ketiga, yang pertama tadi saya berpengharapan sama Tuhan. Yang kedua, lingkungan saya ganti. Yang ketiga ini komunitas. Saya memiliki komunitas yang positif di tempat ini, yaitu bergabung, ngambil bagian di gereja. Saya ambil bagian di gereja sebagai singer untuk melatih potensi saya juga, dan juga satu hal untuk membuat diri saya ini dekat sama Tuhan terus. Jadi setiap ada stigma,
setiap ada pressure, tekanan, setiap ada masalah, supaya jangan buat saya jatuh untuk kembali memakai, tetapi saya selalu untuk berdoa untuk itulah kiat-kiatnya, bro. Berarti tadi ada 3 ya. Iya, bro. Pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Iya. Yang kedua, tinggalkan lingkungan lama. Iya. Yang ketiga, komunitas yang baik. Iya, dan bro. sehat. Seperti itu ya. Nah, untuk Bro Charles, kira-kira apa lagi kiat sih yang bisa teman-teman recovery addict terapkan dalam hidupnya untuk tetap bisa komitmen menjaga pemulihannya? Oke, terima kasih Raja. Kalau menurut saya ya walaupun berat pemulihan itu, tapi kalau menurut saya hubungannya itu adalah mengenal dirinya siapa. Itu aja. Mengenal dirinya itu adalah mantan pecandu adiksi yang bisa jatuh bangun, tetapi kalau dia mengakui dengan adanya Tuhan campur tangan dengan kehidupannya, ya saya rasa itu merupakan bagian dari komitmen juga. Iya. Baru berikutnya adanya rasa apa ya, keinginan tekad untuk merubah, keinginan tekad berubah dari dalam diri sendiri untuk benar-benar saya ingin pulih, saya ingin berubah, saya ingin benar-benar ingin kehidupan ini jauh dari hal-hal yang mungkin saya letakkan. Oke. Baru mencari circle aman. Apa circle aman? Yaitu mencari apa yang menjadi kebutuhan dia dalam menyikapi pemulihan itu. Seperti itu menurut saya. Begitu ya. Itu ya, betul sekali. Dengan ini sangat serius ya, dengan lingkungan itu sangat berpengaruh. Iya, sangat fatal, sister. Ya. Sangat fatal mengenai tentang lingkungan. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Iya, betul. Jadi karena saya dulu sebagai klien, jadi lingkungan yang saya dapat di sini lingkungan yang positif, lingkungan yang membangun, Iya. lingkungan yang bisa dibilang saling memotivasi. Tapi ketika selesai saya program, saya mulai berpikir nih, kalau Iya. saya pulang dengan keadaan seperti ini, waduh, ini bisa kacau nih saya pikir. Dengan lingkungan yang kembali lagi seperti semula, saya hanya ibaratkan jadi cuti makai aja jadinya. Saya 9 bulan program, terus pulang ke rumah tanpa ada pertahanan ataupun benteng, ya sama doang. Saya kembali ke lingkungan lama, saya jadi kembali makai lagi. Waduh, situ saya putuskan untuk saya harus betul-betul bertahan di tempat ini, sister. Berarti Bro ini menyikapi dari pemicunya. Iya. Ini adalah lingkungan. Itu dia. Itu ya. Ada kata singkatnya itu, ada uang, ada orang, ada situasi, Iya. ada benda, dan begini aja. Ya kalau nggak bisa menjaga pemulihan, ya pasti jadi gitu. Oleh uang. Jadi mengingat kenangan-kenangan yang dulu Iya, gitu ya. Itulah dia. Oke. Jika kalau ada kasus nih, seorang klien sudah siap program, Iya. mungkin 2 minggu udah masih bertahan Iya. memakai, tapi besoknya pengen makai lagi gitu ya. Pasti Bro Ray udah mengalami hal seperti itu. Iya. Mungkin teman-teman yang sedang memperjuangkan pemulihannya, bagaimana caranya supaya mereka tahu, oh ini ternyata aku harus segini. Iya. Buat teman-teman juga yang sama seperti saya, seorang mantan juga pecandu, ambillah sisi positif yang apa yang ingin kau lakukan. Satu hal bisa dibilang, karena banyak orang yang pulang dari rehabilitasi itu jadi kenapa dia kembali lagi makai? Karena satu hal, dia belum siap dengan kepulangannya. Iya. Iya, kenapa dia belum siap? Dia hanya memikirkan hanya untuk kesenangannya saja, sister. Wah, ada juga dia karena coba apa nama dia bilang test power. Test power ini bisa dibilang, oh aku udah kuat kok, udah berani kok, begini kok. Jadi dia jumpa sama teman lama, dia lihat teman-temannya, ya dia kembali lagi nih pakai jadinya. Terus sebenarnya sih saya berpikir bagaimana itu supaya bisa kita bilang, cobalah untuk ambil sisi positif. Kenapa?
Satu hal mungkin yang sudah berkeluarga boleh Ya. bangun hubungan dengan keluarga. Ya. Yang sudah bekerja coba ambil aktivitasnya ketika pulang kerja, gabung juga dengan keluarga. Yap. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang kosong. Kalau sempat ada hal yang kosong, jadi setan tadi masuk dalam pikiran. Jadi, ini market lagi nih. Jadi pas, ini market lagi jadi pas gitu jadinya. Ya, betul. Itu sih. Harus mensibukkan diri gitu Iya, ya. ambil aktivitas. Iya, ambil aktivitas gitu ya. Untuk Bro Raja? Oke, tadi Bro ada cerita juga tentang tekanan-tekanan Iya, yang Bro. Bro rasakan dalam menjaga komitmen pemulihan tadi. Iya, Bro. Kira-kira apa aja itu, Bro? Oh, Tekanan-tekanan. tekanan-tekanan yang saya alami, Bro. Kalau yang saya alami mungkin satu dulu dari hubungan. Dulu punya pacar juga kan. Jadi sekarang jadi mantan pacar saya nih saya bilang, jadi istri saya sekarang. Kami pernah bangun komitmen sama dia juga. Saya bilang, "Dek, apa kau siap mempunyai suami seorang mantan pecandu? Terus bagaimana dengan keluargamu? Terus bagaimana dengan kakak-kakakmu juga semua?" Saya bilang kan. Waduh, ini sangat berat sih tekanan saya bilang. Dia bilang selalu ketepatan istri saya ini seorang hamba Tuhan juga. Dia bilang selalu sama, kalau memang abang ya jodohku, pasti selalu ya dipermudah Tuhan. Jadi satu sisi sama-sama kita doakan katanya. Itu tekanan yang paling dalam saya alami. Saya belum siap bahwasannya bisa dibilang gimana bilangnya. Wah, nanti kalau nggak diterima keluarganya ini bisa make lagi nih saya pikir. Itu tekanan yang terberat nih. Waduh. Karena kan kalau keinginan seseorang mantan pecandu ini kalau nggak dipenuhi, dia bisa kembali lagi make ini, Bro. Betul. Waduh, itu yang pertama. Yang kedua, tekanan-tekanan apa lagi? Mungkin satu sisi dari keuangan juga. Jadi pernah juga kemarin adalah megang-megang uang banyak sempat. Jadi pas megang uang banyak sempat, uang macam di kantong ini kayak macam mau lompat aja nih, Bro. Betul. Waduh, ini kayak macam mau lompat semua uangnya di kantong ini. Lompat kemana lah saya pikir kan. Karena dulu kebiasaan. Jadi tinggal trigger jadi masa lalu juga. Ada uang 100, 200. Lagakan jadinya, Bro. Ada uang 100, lagakan. Ini sekarang karena saya udah clean and sober. Iya, ada uang nanti kadang 1 juta. Kadang saya pegang gini kan. Wah, ini serasa uang ini kayak macam mau lompat terus ini. Tapi kemana nih saya buatnya? Kemana nih saya buatnya? Masih gitu. Kalau untuk tekanan, itu kan tekanan yang kedua. Tekanan yang ketiga ini mungkin yang paling saya alami sih sebenarnya lingkungan tadi, Bro. Itu yang paling berat saya rasa. Iya. Gitu ya. Untuk Bro Ray gitu ya. Iya, sis. Ada Bro Ray bilang yang tiga yang berpengaruh. Apa yang faktor yang paling mempengaruhi untuk pemulihan dalam menjalani komitmen pemulihan? Ini Kan ada pengaruh positifnya atau pengaruh negatifnya? positif. Yang paling berpengaruh, yang memperkuat. Yang paling berpengaruh, yang positif sebenarnya sih bangun hubungan sih dari pertama. Bangun hubungan sama Tuhan. Karena dari saya dulu pengalaman memakai narkoba, saya sama sekali tidak pernah ingat Tuhan lagi. Rusak hubungan saya dengan Tuhan. Semua sama keluarga rusak. Jadi ketika saya direhabilitasi, saya jalani rehab, hubungan saya tadi yang saya pulihkan terutama tentang hubungan saya dengan Tuhan, tentang hubungan saya dengan keluarga, dan juga hubungan saya dengan sosial. Itu yang saya harus berubah, sister. Yang dulunya sekali setahun, Sekarang hampir tiap minggu, sister. Oke, Dan bahkan saya juga yang pimpin singer juga di gereja, sister. Iya. ambil bagian. Iya, ambil bagian di gereja juga. Itu tadi mengambil kesibukan Iya, gitu ya, sister. dalam lingkungan yang baik. Iya. Oke. Oke, untuk Bro Charles tadi Bro Ray ada cerita sedikit tentang faktor lingkungan yang salah satu hal yang sangat memberikan tekanan dalam menjaga komitmennya untuk pemulihan. Berarti di situ ada suatu trigger. Apabila dia melihat lingkungan itu, dia langsung ada perasaan pengen balik lagi ke dunia itu. Iya. Kira-kira menurut Bro Charles apa sih yang harus dilakukan
teman-teman yang sedang menjaga pemulihannya untuk bisa lepas dari trigger ini? Hal-hal mantan pecandu bisa mempertahankan triggernya begitu ya? Iya. kira-kira. Kalau hal-hal yang perlu dilakukan mantan pecandu untuk mempertahankan trigger itu kembali kepada personalnya. Iya. Mantan pecandu. Contoh kenapa saya seperti itu bilang, saya tertarik kata Bro Ray mengatakan dulunya dia punya uang nih, tidak bisa mengontrol sehingga dia pakai narkoba gitu kan. Sekarang dia sudah bisa memegang uang, walaupun ada sifat untuk ini kayak melompat gitu kan. Tetapi dengan saya dia menyikapi seperti itu, dia udah benar-benar menyikapi apa sih kemudian itu. Iya. Jadi itu merupakan salah satu hal mana mempengaruhi komitmen atau pemulihan. Yang kedua adalah cara pandang atau pemikiran serta perasaan kita untuk mendekati pemulihan itu. Kenapa saya seperti itu? Kita jadi berpikir pemulihan itu benar-benar untuk mengubah pikiran kita. Iya. Ya, yang dulunya acak-acakan, sekarang sudah kita berpikir bahasanya itu sia-sia. Yang dulunya berpikir bahasanya gak ada Tuhan, ya gak ada Tuhan, gak percaya sama orang lain, bahkan sama orang tua itu tidak percaya, ya, dan tidak mengakui adanya membangun hidup kita pada Tuhan. Ya, dengan adanya berpikir kita bahwa pemulihan itu ini berarti aku serahkan membangun Tuhan. Iya. Seperti Rory. Yang ketiga itu bagaimana dengan adanya perasaan. Bagaimana saya mengatakan itu, kita mengakui bahwasanya walaupun kita tidak berdaya dengan adiksi, tetapi dengan adanya komitmen untuk berubah, Iya. untuk membalikan rasa percaya kita pada keluarga, kita akan melakukan dengan secara perasaan. Demikian. Oke. Jadi Bro Ray, yang Bro Ray rasakan juga. Oh, kalau yang saya rasakan sempat juga gini bro. Saya kan pernah beberapa kali pulang ke Binjai nih. Jadi saya ini naik kereta pulang kan, naik kereta. Tiba-tiba saya ini trigger nih. Triggernya di tempat saya makai dulu. Ketika saya melintasi itu, kok tiba-tiba perut saya sakit terus. Krok. Betul. Jadi setiap saya melintasi tempat di mana saya dahulu make narkoba, saya selalu kalau bisa saya gas kereta cepat-cepat sister. Ya, biar langsung menghinggap di langsung sini ya. supaya jangan lengket dia di otak. Langsung buru kayak gitu. Karena beberapa kali saya pulang, kadang saya nggak mau lewat dari situ juga. Saya pulang nggak dari kota, kadang saya pulang dari belakang. Jadi supaya untuk mengelakkan itu, beberapa kali saya juga tes pulang lewat situ, kok sakit perut terus, saya lewat di tempat itu aja. Atau Pulang jangan-jangan lagi. memang sakit perut mau ke Enggak sister, enggak. Beda ya? Enggak. Beda dia kalau memang sakit perut betulan sama sakit perut gara-gara hal itu. Iya. Jadi ketika saya pulang lewat tempat itu sakit perut. Saya rasa main-main sih sebenarnya kan. Enggak betul. Terus beberapa kali saya pulang lewati tempat itu betul terjadi sakit perut terus lagi. Sakit perutnya kok kepengen jadi kepengen jadi begini. Wah, itulah trigger dulu karena saya dulu pernah pakai di tempat itu, bro. Jadi saya mulai berpikir, waduh, ini harus saya buang dengan hal ini karena itu pemicu saya bisa untuk pakai kembali lagi, sister. Betul. Itu sih, sister. Aku sekali dengan perkataan bro tadi. Iya. Ini lewatnya dekat. Iya. Bro ngambil jalur yang agak jauh untuk menghindari itu. Iya. Gitu ya. Kalau saya pulang, kalau dari yang saya lewati itu sebenarnya lebih dekat ke rumah. Jadi saya lebih mau mengorbankan waktu lebih jauh. Yang penting saya jangan mau lihat tempat itu. Iya. Yang membuat kita mengingat kembali. Iya. Gitu ya. Karena saya pikirkan, waduh, udah cukup banyak yang saya rugikan dengan hal itu. Iya. Saya mulai pikir bagaimana saya betul-betul harus fokus bertumbuh di menjaga pemulihan dan juga komitmen dengan pemulihan saya, sister. Ya, Itu. keren banget. Berarti demi menghindari
trigger tadi, Iya. tempat itu bro harus keliling lebih jauh ya. Keliling lebih jauh lagi dari rumah, coba. Dan itu pilihan yang terbaik. Dan gitu ya. itu sampai sekarang pilihan yang terbaik. Iya, walaupun minyaknya Walaupun harus mengoceh lebih Iya. sedikit lebih banyak uang. Iya, betul. Tetapi karena saya yang tahu diri saya pikirkan, jadi daripada saya nanti yang enggak terjadi, lebih bagus saya mengeluarkan dengan uang sedikit. Yang penting saya selamat sampai di Iya, rumah. betul. Itu aja, sister. Karena kita sendiri yang tahu seberapa besar Iya, kekuatan Kekuatan dalam diri kita. saya. Iya, sister. Dan ada juga pengalaman dari teman saya juga. Saya tertarik dengan pengalaman dari Bro Ray juga. Bagaimana cara mengalihkan trigger kan gitu. ya. Pengalaman teman saya juga seperti itu, di mana temanku ini mengalihkan trigger itu dengan cara menyuruh istrinya pergi ke kondangan. Karena apa? Dia merasa takut bahwasanya di dalam kondangan itu ada temannya sedang pemakai gitu. Ya. Iya. Jadi itulah salah satu pengalihan dari trigger itu. Ya, betul. Itu sih pengalaman dari teman saya gitu. Iya. Ya, betul sih. Lebih baik menghindar ya. Iya, menghindar, mencari apalah orang-orang baru, komunitas baru, lingkungan baru gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang menonton. Adakah, teman-teman? Itu sepertinya ada. Ada ya? Ya. Ya. Ada nggak komitmen baru yang bro buat baru-baru ini setelah menjalani pemulihan sekian lama? Ini komitmen yang baru. Iya. Iya. Oh, ada sih bro, komitmen-komitmen yang baru. Komitmen yang baru untuk menjaga pemulihan saya yang sekian lama. Saya ini kan sudah menikah. Jadi saya sudah menikah, saya lebih banyak menghabiskan waktu sama istri untuk kemana-mana. Satu hal karena di lingkungan ini juga dulu saya sempat di lingkungan saya yang saya tinggal sekarang ini, sempat juga saya sini bisa dibilang pernahlah kemari juga untuk Ada kenangan lah di iya, sana, jadi ada gitu kenangan. ya. Jadi jumpa juga dengan teman-teman juga kan. Jadi untuk mengelakkan itu juga, saya bikin komitmen bahwasanya, wah, dibandingkan saya sore-sore keluar sendiri, jumpa nanti sama teman, ini bisa nggak baik ini saya pikir. Jadi lebih bagus saya sore-sore itu keluar, ya bawa istri. Ya, betul. Nanti paling pun kalau ada mau kemana, ayo mah sebentar yuk, sama yuk bentar. Ngapain sih aku ajak ibu katanya, ayolah sebentar lah kadang. Kadang hanya untuk ke Indomaret aja pun kadang nanti mau kami sama. Coba baru bayangkan. Wah, romantis sekali. Padahal karena memang ada yang harus yang saya jaga untuk seumur hidup saya. Betul. Iya, Dan orang lain ini nggak tahu. Mungkin sesama saya mantan pecandu juga itu mereka juga tahu. Iya. Karena istri saya sendiri pun saya nggak tahu dengan hal ini. Maksudnya nggak taunya dia nggak tahu harus ada yang saya jaga. Tetapi dengan dia dengan kami menikah dia tahu bahwasanya saya itu seorang pecandu juga. Itu. Mantan pecandu. Mantan pecandu. Karena celah dikit pun Iya. Sempat kemarin juga saya pernah sekali pulang ke Binjai, sister. Nggak sama istri nih, sendiri nih. Pulang ke Binjai. Saya kan dulu kan sempat bisa dibilang bukan mandor sih dibilang, tapi coba megang itu juga. kasih tanggung jawab. Iya, dikasih tanggung jawab di pangkalan. Jadi ketika saya pulang nih sendiri nih, nggak sama istri. Kadang jumpa sama teman-teman lama. Hai bro, katanya tepuk tangan gini kan. Udah lama nih nggak ketemu. Dia tunjuk BR tadi sis. Dia gini-gini kan. Waduh, pikir seketika perut saya sakit betul. Aduh ini gimana nih saya Iya, pikir iya. kan. Waduh. Di situlah saya bilang, di situ saya langsung lari, langsung balik. Langsung balik ke rumah orang tua. Saya mulai berpikir, waduh ini kalau nggak sama istri saya pergi kemana-mana ini bisa bahaya nih. Saya pikir, waduh. Itu kenangan yang lucu saya rasa ketika dia tunjukkan barang itu, saya tiba-tiba bukan apa bilangnya, bukan ada kepengen atau apa, tiba-tiba langsung sakit perut. Aduh, situ saya langsung lari ke rumah untuk mengelakkan mereka semua, sister. Gitu ya. Aduh, kacau itu, sister. Bagaimana Bro Ray kasih jawaban kalau dikasih nih ditunjukin gimana? Oh, Pada pernah saat itu? juga, ya itu kan yang pertama, pengalaman pertama saya langsung lari.
Yang kedua, yang ketiga saya juga pulang dengan istri waktu istri belum hamil juga. Saya singgah sebentar, saya bilang, "Ma, saya bentar ke pangkalannya, coba minum teh dulu apa segala macam." Oke, katanya, tapi jangan lama-lama ya, katanya, dia bilang gitu kan. Ketika itu saya lihat nih, bukan teman ngasih, tapi saya lihat teman-teman situ makai. Waduh, mereka makai dengan bagaimana cara mereka makai. Waduh, saya mulai berpikir sama mereka kan, kok bisa lah orang ini seperti ini terus kan. Terus ada juga setelah saya lihat di mereka makai, ada juga nawari. Saya langsung bilang sama dia, saya langsung kasih teguran keras sama dia. "Kau nggak usah kau tawari itu sama aku," saya bilang, "sister. Kau tahu nggak udah berapa banyak uang keluarga aku habis untuk aku dengan gara-gara hal itu. Datang kau mau kau racuni lagi aku. Pergi kau," aku bilang gitu. Saya bilang itu dengan nada keras. Dan sampai sekarang hubungan kami dengan kawan itu semakin baik dan dia pun berubah. Puji Tuhan ya sister. Yang ngajak saya pakai tadi, ketika dia bilang gitu, saya tegur dia dengan teguran keras. Dan beberapa kali saya pulang ke Binjai, teman-teman bilang bahwasanya dia sudah berubah dengan gara-gara teguran tadi, sister. Coba bayangkan. Keren banget. Waduh, puji Tuhan itu sister. Oke. Oke, yang terakhir gitu ya. Untuk Bro Charles gitu ya. Bagaimana Bro memberi motivasi kepada kliennya untuk mempertahankan pemulihan setelah menjalankan program pemulihan ini? Oke, terima kasih Sister Siska. Kalau menurut saya, cara saya untuk motivasi cara klien untuk mempertahankan pemulihan itu, yaitu dengan cara bagaimana dia mengetahui kebutuhannya. Iya. Itu aja. Kenapa saya seperti itu? Setiap permasalahan yang dia hadapi itu hanya dia yang mengetahui. Iya. Saya hanya menekankan kepada memotivasi kepada klien saya, jatuh bangun mempertahankan pemulihan itu efek sampingnya adalah kamu. Jika kamu pakai lagi, kamu akan menerima. Iya. Tetapi jika kamu tetap berkomitmen pemulihan untuk tetap berubah, ya kamu yang menjalani. Itu aja sih. Kalau saya memotivasi, karena saya menganggap dia itu udah clean and sober, bersih dan waras gitu. Bersih dari narkobanya, waras dan berpikir. Itu aja sih. Iya. Keren banget. Oke. Untuk terakhir, mungkin Bro Raja. Itu ada pertanyaan dari Facebook untuk Bro Ray. Ya. Bagaimana sih tanggapan keluarga ketika Bro menjadi konselor? Apakah stigma itu masih ada? Bagaimana tanggapan keluarga ketika Bro telah menjadi konselor? Terus apakah stigma masih ada? Tanggapan keluarga ketika saya menjadi konselor, mereka bangga. Satu hal yang mereka senangi bahwasanya mereka pernah bercerita ketika saya sudah pulih. Ketika saya sudah pulih, mereka bercerita sama saya. Bapak pernah dulu hampir stroke gara-gara mikirkan kau aja. Bapak rumah kita kan tingkat 2 ini bro. Ada lotengnya juga. Di atas bapak bikin ada pelihara ternak ayam. Jadi dulu ada hampir 400 sampai 500-an gitu dulu ayam bos, ayam bapak. Jadi hampir sisa tinggal 20 atau 30 ekor. Setiap harinya saya ambil 3, 4 hanya untuk demi makan narkoba aja. Dan bapak itu tahu. Waduh, dia berpikir sampai kapan sih anakku ini nggak berubah. Terus disitulah dia mulai berpikirkan, waduh, kalau anakku seperti ini terus, dia pikirkan ini bisa bahaya nih. Singkat cerita, itulah kenangan waktu bapak bilang kemarin. Terakhir dia berpikir bahwasanya nak, kata bapak kan, inilah yang mau bapak ceritakan dulu samamu mengenai tentang itu tadi. Terus tanggapan keluarga dengan bagaimana saya seperti ini, bahwasanya lakukanlah semampumu. Mungkin lewat dari kau seperti ini, yang sudah berubah seperti ini, banyak juga orang-orang yang akan berubah sama seperti dirimu. Tetap jadi motivator bagi orang-orang yang sedang mengalami
peran narkoba juga. Itu pesan keluarga sama saya. Tentang mengenai stigma tadi, kalau stigma tadi sebenarnya sudah berkurang bro. Hanya saja ada sih beberapa juga bukan stigma sih saya bilang, hanya saja teguran kecil. Ketika saya pulang ke Binjai dia selalu bilang jangan pulang terlalu lama, jangan malam kali pulang ya katanya. Sebenarnya tuh bukan stigma. Hanya saja saya pikir itu sebagai peringatan awareness sama saya. Peringatan kecil, jangan malam kali kau pulang nanti ya. Nanti kalau malam kali kau pulang, nggak kau nampak lagi jalan itu nanti katanya. Was-was lah ya. Jangan malam kali kau pulang. Kalau malam kali kau pulang, nggak kau nampak di jalan itu katanya. Maksudnya tadi supaya jangan ketemu sama orang-orang yang kawan-kawanku lama tadi ya maksudnya. Itu sih bro. Dengan memperhalus kata. Iya. Jadi kalau stigma tadi sih sebenarnya udah tidak ada lagi sister. Mereka saat ini sampai sekarang mereka bangga dengan perubahan yang saya dapatkan. Itu pun karena berkat dukungan mereka, berkat doa mereka juga, dan juga berkat Tuhan saya seperti sister. Itu yang pertama. Wow. Iya sister. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Masih ada? Masih ada sepertinya. Oke, masih ada ya. Banyak ya. Oke, untuk Bro Ray gitu ya. Bagaimana teman-teman yang bisa Yang nggak bisa. Bagaimana teman-teman yang nggak bisa menjalani pemulihan mempertahankan komitmen pemulihan? Oh, ini Kemana untuk harus Bro mampu? Charles ini. Oh, ya. Bro Charles, oke. Bagaimana teman-teman yang nggak bisa menjalani pemulihan mempertahankan komitmen pemulihan? Kemana harus mengadu? Mempertahankan komitmen itu, mana harus mengadu? Dia mengadu ya pasti apa? Ke rehabilitasi. Rehabilitasi. Karena apa? Karena dengan direhabilitasi ya dia harus mengerti dengan apa kebutuhannya gitu. Iya. Itu aja sih. Karena di rumah aja kurang gitu ya. Iya, rehabilitasi apalagi rehabilitasi IPL Bukit Doa ya. Karena apa saya seperti itu? Karena dalam ikrar pun ada juga di terapi kelompok. Aku berada di sini karena lagi tempat berlindung, artinya dia mengetahui apa menjadi kebutuhan dia dalam menyikapi pemulihan itu. Jadi kalau nggak ada yang atau kurangnya komitmen dalam pemulihan, datang aja ke IPL Bukit Doa. Kami siap kok untuk membantu. Siap. Berarti setiap kali teman-teman sudah mulai goyang di luar, ya datang ke Bukit Doa ya. Ke Iya, Rehab pastilah. untuk Karena ketemu family kawan-kawannya, keluarga gitu pasti. ya. Oke. Nah, satu lagi ada pertanyaan untuk Bro Ray. Iya itu bro. Kira-kira Bro Ray, seberapa pentingkah komitmen itu untuk pemulihan Bro? Wow. Seberapa pentingkah komitmen dalam pemulihan bro ya? Sangat penting bro. Karena berbicara tentang komitmen itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus kita sendiri nanggung, bukan orang lain. Jadi jatuh pun kita kembali maka itu bukan karena orang lain, karena komitmen tadi sudah mulai luntur. Jadi ketika ada teman-teman coba untuk mau mengajak, saya selalu ingatkan komitmen dalam diri saya. Saya terkadang ke kamar, saya coba mirroring ini. Bos saya kadang selalu berkaca dan saya bilang, Ray, kau bisa jaga pemulihanmu. Ray, kau mampu jaga pemulihanmu. Hari ini hari yang akan berlalu dengan indah. Tetap semangat. Saya selalu seperti itu sekarang berkaca. Walaupun terkadang istri ketika saya bilang itu istri ketawa. Ngapain kami ini katanya gitu kan? Udah kamu nggak tahu itu, kamu tidur aja lah aku bilang gitu kan. Kadang dia selalu tertawa melihat saya seperti itu. Tapi itulah diri saya. Saya yang tahu. Dan sebesar apa saya tahu kekuatan saya. Itu aja bro. Biasa. Oke. Oke, untuk terakhir boleh kasih pesan untuk teman-teman yang di luar sana, mungkin mantan pecandu dalam mempertahankan pemulihannya, gitu ya. Mungkin dari Bro Ray lah. Bro Ray. Dulu. Oke. Habis itu Bro Charles. Iya. Kalau dari pesannya sih sama saya, pesannya buat teman-teman yang di luar sana yang kebingungan ataupun masih dalam menggunakan narkoba,
saya mau bilang bahwasanya kau di dalam 3 pilihan. Overdosis, penjara, dan juga meninggal dunia. Pesanku singkat cuman buat kalian. Hidup tanpa narkoba itu keren. Itu. Thank you. Wow. Hidup tanpa Narkoba itu keren. Oke, untuk Bro Charles. Oke, terima kasih Siska. Kalau menurut saya mengenai tentang komitmen pemulihan itu harus penting, sangat penting itu. Jadi teman-teman yang di luar sana apabila tidak bisa menghadapi tentang komitmen pemulihan, Bukit Doa solusinya. Itu aja. Wow. Kami sudah mengetahui apa yang Anda rasakan. Iya. Kalau mau lebih jelas lagi datang ke Bukit Doa gitu Pasti ya. ya, datang aja. Oke, sudah berakhir talk show kita kali ini. Terima kasih untuk Bro Ray, Bro Charles. Iya, terima kasih juga. Menyempatkan waktu di Terima sini. kasih, Bro. Sangat termotivasi dengan kata-katanya. Iya, sister. Dan juga teman-teman yang menonton semoga bermanfaat. Ya, amin. Dan terima kasih teman-teman yang sudah setia di talk show kita ini. Kami undur diri dari Dukung terus talk show IPWL Bukit Doa dengan cara mengklik like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kamu terus dapat melihat video terbaru dari Bukit Doa.